Berbicara di depan kamera memerlukan kiat-kiat khusus. Betul bahwa yang kita hadapi adalah sorot kamera, menyorot kita, melihat, mendengar apa yang kita sampaikan, apa yang kita ingin kemukakan. Tapi di balik kamera itu, apalagi ketika apa yang kita rekam diupload, ada ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang melihatnya. Mereka tidak sekedar melihat konten atau melihat apa yang kita sampaikan, tapi juga mereka melihat bagaimana cara kita bicara, bagaimana cara kita memilih kata-kata, bagaimana kita menggerakkan seluruh anggota tubuh atau yang kita kenal dengan gestur. Nah, itu perlu kiat-kiat tertentu supaya kita sukses berbicara di depan kamera. Sebelum kita mulai, silakan like dan subscribe. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, tulis di kolom komentar. Boleh juga di-share kepada teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bun. Welcome back to my channel Dapur Bun Bun. Hari ini Dapur Bun Bun ingin mengajak bagaimana cara berbicara di depan kamera. Ya. Berbicara di depan kamera tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kita hanya menghadapi satu kamera, satu video, selesai. Padahal ketika ini diupload maka akan ada puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang yang menonton. Mereka tidak sekedar menyimak apa yang kita sampaikan, tapi mereka juga melihat gerak tubuh kita, bagaimana kita menggerakkan badan, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita memilih kata-kata. Itu semua memerlukan tips-tips khusus agar apa yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bun, ada 8 tips yang bisa saya sampaikan supaya lancar bicara di depan kamera. 1, lakukan persiapan yang matang. Mau apa yang kita bicarakan? Terus tujuan apa yang kita ingin capai? Apakah menghibur? Apakah menginformasi? Apakah mengedukasi? Ataukah mempengaruhi? Tentu konten yang ingin kita sampaikan harus mengacu pada tujuan yang kita harapkan. Kalau sekedar menginformasi, ketika informasi ini disampaikan dan orang tahu, itu sudah. Yang agak susah ketika saat mengedukasi. Karena ketika kita mengedukasi, targetnya adalah orang mengerti. Ketika kita melobi, targetnya orang mengikuti. Ketika kita menghibur, targetnya orang senang dan bahagia melihat tayangan kita. Jadi, pikirkan dulu target yang ingin kita capai apa. Nah, itu akan mempengaruhi konten yang ingin kita sampaikan. 2, ya, adalah menyiapkan skrip. Ada orang yang punya kemampuan untuk bicara tanpa skrip. Biasanya itu jam terbangnya sudah tinggi. Tapi juga ada orang yang memerlukan skrip. Bukan berarti bahwa orang itu tidak bisa atau tidak biasa bicara di depan kamera. Hanya saja kadang-kadang skrip itu dibutuhkan supaya apa yang kita bicarakan tetap fokus di relnya, supaya tidak belok ke kiri, belok ke kanan, sehingga lupa pada tujuan kita berkomunikasi. Makanya kita melihat kadang-kadang dalam suatu pidato, yang berpidato itu membawa teks pidato. Itu tujuannya adalah supaya apa yang disampaikan fokus. 3 yang harus kita lakukan ketika kita bicara di depan kamera adalah menggunakan bahasa sehari-hari. Kalau orang komunikasi, Bun, jadi seorang komunikator, seorang pembicara yang hebat itu adalah bagaimana caranya dia menyederhanakan suatu tema yang berat menjadi bahasa yang dipahami oleh orang awam sekalipun. Jadi meskipun ayah atau bunda lulusan luar negeri, universitas terkenal, tapi ketika kita mau public speaking, kita harus menyampaikan sesuai dengan audiens, sesuai dengan target yang kita ajak bicara. Ya,
Tidak semua orang paham dengan istilah-istilah asing, tidak semua orang mengerti dengan istilah-istilah asing. Jadi gunakan bahasa yang sehari-hari. Keempat adalah ketika kita bicara depan kamera, ya, gunakan kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Jangan pakai kalimat yang belibet, jangan pakai kalimat yang sulit-sulit. Apalagi hanya ingin menunjukkan bahwa kita seorang profesional, seorang yang sangat pandai, seorang yang sangat ahli. Audiens tidak memerlukan itu. Audiens memerlukan apa sih yang disampaikan. Mereka hanya butuh mengerti apa yang disampaikan. Intinya gunakan kalimat yang tegas, yang lugas, yang clear. Kalimatnya pendek-pendek saja supaya yang mendengarkan lebih paham. Jadi Bun, kita akan memasak hari ini. Bun, di depan kamera kita tidak boleh menggunakan suara yang rendah, meskipun kita juga seorang yang lembut. Tapi gunakan suara yang nyaring, tone yang nyaring, artikulasi yang jelas, pengucapan-pengucapan yang jelas, supaya yang mendengarkan lebih paham, supaya yang mendengarkan tidak salah tafsir apa sih yang diomongin gitu kan. Jadi gunakan kalimat-kalimat yang tegas, yang lugas, yang berenergi, sehingga energi itu menular kepada orang-orang yang menonton. Keenam adalah melatih body language. Jadi bahasa tubuh, ya, bahasa tubuh tuh kadang-kadang kurangi gerak tubuh yang tidak perlu, ya. Depan kamera jangan tiba-tiba menggaruk, ya. Apalagi menggaruk hidung, karena kata orang menggaruk hidung itu salah satu tanda bahwa dia sedang berbohong, ya. Menggaruk hidung, sedikit mengermitkan ini di area sini, ya. Kalau di ilmu komunikasi itu dia sedang tidak bicara jujur. Jadi jangan terlalu banyak gerak. Padahal saya juga sebenarnya banyak gerak, karena memang gerak itu repot, tapi tidak boleh terlalu banyak supaya tidak mengganggu apa yang kita komunikasikan. Salah satu untuk mengontrol gerak biasanya saya megang sesuatu atau saya berpegangan sama meja supaya tangan saya tidak paciu, tidak repot ketika saya berbicara. Hal ketujuh, ya, tips bicara depan kamera, lakukan pemanasan, ya. Ingat-ingat, meskipun kita membawa skrip, kita ingat dulu lah minimal alurnya kita mau ngomong apa, di mana openingnya seperti apa, body atau apa yang isi konten yang akan kita bicarakan apa, dan terakhir adalah closing atau kesimpulan, ya. Jadi pertama kita opening, kita menyampaikan pembukaan terhadap apa yang kita mau bicarakan, kemudian body itu kita membicarakan isi yang akan kita bicarakan, ya, lengkap masalahnya apa, solusinya apa. Terakhir adalah closing, itu menyampaikan kesimpulan dari seluruh pembicaraan kita pada hari itu. Closingnya apa, kesimpulannya apa, nah itu yang harus kita sampaikan. Itu adalah kerangka sederhana ketika kita mau bicara di depan kamera. Bun, yang terakhir, yang ke-8 adalah sebelum kita mulai, kita boleh berlatih dulu di depan cermin. Kita berlatih bicara, kita berlatih menggunakan kata-kata, kita berlatih memakai bahasa, kita berlatih tone, suara, seberapa cukup kita bicaranya. Kita juga berlatih gestur, body language atau bahasa tubuh, ya. Nanti dari situ kita akan melihat, ya. Mudah-mudahan cerminnya cermin besar sehingga bisa melihat pada saat kita posisinya berdiri. Akan kelihatan, kita evaluasi mana yang kurang, mana yang lebih, mana yang harus kita perbaiki. Iya. Bun, jadi itu adalah 8 hal yang harus kita pegang ketika kita bicara di depan kamera, ya. Ini sangat sederhana sebenarnya, tapi kita latih, ya, supaya kita lebih siap ketika kita bicara depan kamera. Karena berbicara depan kamera itu memerlukan jam terbang, memerlukan latihan, ya. Demikian Bun sharing kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk ayah, untuk bunda, untuk teman-teman yang sekarang sedang menjadi YouTuber, atau teman-teman yang mungkin di dalam pekerjaannya harus berurusan dengan orang banyak, harus berkomunikasi dengan orang banyak, sehingga ke-8 hal tadi akan sangat membantu ketika kita menyampaikan pikiran, menyampaikan gagasan, menyampaikan ide-ide di depan orang banyak, dan
insya Allah tujuan yang ingin kita capai akan sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.